Kita nanti bakal seru-seruan bareng Coach Rizky Cahayanda. Beliau merupakan founder dari bisnis Best Friend dan juga merupakan tax planner expert nih teman-teman. Dan bisnis Best Friend ini merupakan bisnis konsultan pajak nih teman-teman. Jadi teman-teman yang takut dengan perpajakan atau menghindar nih sebelumnya tentang pajak atau anti banget sama perpajakan, jangan lagi ya teman-teman setelah nonton atau setelah join di webinar kali ini. Ini halo Coach Rizky Cahayanda. Halo, Assalamualaikum. Salam kenal semua. Halo Coach, salam kenal. Gimana nih Coach kabarnya hari ini? Sehat ya Coach ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ayo teman-teman, boleh banget ngajakin teman-temannya buat ikutan join karena kali ini kita bakal bahas surat cinta pajak nih teman-teman. Nih buat teman-teman yang pernah dapat surat cinta dari perpajakan, sebelumnya takut atau gimana? Boleh banget nanti kita langsung berbincang-bincang mengenai surat cinta tentang perpajakan. Halo Kak Novia Husna, halo Kak Non, halo Kak Reksa Hari. Oke Coach Rizky, kayaknya teman-teman udah nggak sabar pengen dengerin langsung dari Coach Rizky Cahayanda. Waktu dan tempat Delia persilahkan ya Coach Rizky. Ya, terima kasih ya Kak. Oke Coach. Saya izin share screen dulu ya. Oh boleh Coach. Terima kasih Mbak Delia. Terima kasih Ilmu Keuangan buat waktunya hari ini. Terima kasih buat teman-teman di Ilmu Keuangan. Insya Allah dalam kurang lebih 1,5 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol nih, sharing tentang perpajakan ya. Hari ini tema yang akan kita bawa yaitu tentang surat cinta pajak. Oke. Nah, nanti kalau ngobrolin pajak biasanya Mbak Delia nih teman-teman nggak mau munculin wajahnya, agak-agak malu gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau ada pertanyaan yang pengen di-share di kolom chat boleh, atau ke adminnya Ilmu Keuangan juga silakan. Jadi biar identitasnya nggak ketahuan gitu ya. Karena biasa kalau ngobrolin pajak agak-agak privacy gitu. Oke, jadi tema yang diangkat hari ini adalah menghadapi surat cinta pajak. Oke, nah kan mungkin dalam menjalankan bisnis ya, pajak itu adalah bagian yang nggak bisa kita pisahkan, sama seperti keuangan. Jadi keuangan juga nggak bisa dipisahkan, sama seperti marketing, sama nggak bisa dipisahkan. Pajak juga adalah bagian yang nggak bisa dipisahkan itu dari bisnis kita. Jadi mau nggak mau kita sebagai business owner atau kita sebagai pimpinan, kita harus bisa memahami pajak. Nah, tema menghadapi surat cinta ini, nah mungkin kalau di sini dilihat gambarnya itu kan gambar pesawat terbang, ada logonya DJP yang kirim surat cinta kantor pajak. Kalau yang kirim surat cinta pacar atau pasangan-pasangannya gitu ya, mungkin happy ya. Kalau pajak yang ngirim, kita harus tahu nih gimana cara kita menghadapinya. Kita biarin, kita bales, atau kita apain. Nanti kita akan bahas. Oke, mungkin sekilas profil saya, mungkin ada yang sudah kenal atau ada yang belum. Saya Rizky Cahayanda, saya seorang konsultan pajak terregister ya, resmi, bersertifikasi B. Sudah menjalankan di dunia perpajakan kurang lebih 12-13 tahun. Saya sudah ada di konsultan pajak. Saya lulusan S1 matematik, ya S1 matematik, jadi nggak ada hubungannya sama pajak sebenarnya. S2-nya juga di bisnis, tapi sama. Jadi peserta di sini semua juga yang bukan lulusan akuntansi dan lain-lain harus bisa balas surat cinta dari kantor pajak nih, kayak gitu ya. Saya berpengalaman di bisnis ya, kurang lebih saya sudah menjalani bisnis lebih kurang udah 20 tahun dari berbagai macam profesi, dari yang bangkrut, gagal dan lain-lain saya sudah alamin. Nah, jadi mungkin relate sama teman-teman di sini. Jadi kalau pebisnis itu cerita pajak biasanya takut. Kenapa? Karena bayar pajak kan males. Nah, sama halnya seperti saya konsultan pajak.
yang dulu terjebak dengan masalah pajak dan akhirnya nyemplung ke dalam dunia perpajakan. Jadi saya tahu rasanya bagaimana menghadapi perpajakan, bagaimana rasanya pebisnis juga mengalami perpajakan saat ini. Oke, saya CEO di Business Best Friend, salah satu jasa konsultan perpajakan ya. Cuman kita domisilinya ada di Bandung. Dan saya founder di Smart Tax Education, platform tentang belajar pajak ya untuk pengusaha-pengusaha atau teman-teman lebih gampang paham tentang pajak. Saya komisaris di PT Akar Mitra Integritas, ini di bidang manajemen. Dan saya CEO juga di Bimna Ditama, ada beberapa bisnis yang saya jalanin di sana. Organisasi aktif saya saat ini, saya ada di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Bandung, saya aktif di sana. Saya juga ada di Kadin, Kamar Dagang Indonesia Kota Bandung. Saya di kompartemen perpajakannya. Jadi teman-teman yang memang berbisnis sering juga ngobrol-ngobrol ya, sharing-sharing. Nanti sama teman-teman di sini juga silakan yang ingin sharing. Saya juga coach di Accelerate bersama dengan Mas Yusat sebagai foundernya di ilmu keuangan. Saya juga aktif di Demam Ngaji. Demam Ngaji ini platform sosial ya untuk belajar ngaji dengan tartil. Kita juga punya metode 3 jam bisa ngaji tanpa tahu huruf tadinya sama sekali. Saya juga ada di sana. Dan saya juga menjadi anggota HIPMI Kota Bandung sejak tahun 2006. Ya, sudah lama memang ya. Oke, saya juga aktif sebagai bendahara di Masjid Al-Hidayah, masjid di sekitaran tempat saya tinggal sejak tahun 2015. Saya juga bendahara di Yayasan Kamilul Hidayah, yaitu sekolah SMP Tahfiz Quran ya. Nah, saya juga aktif di sana. Oke, mungkin itu sekilas tentang profil saya di dunia perpajakan, bisnis, dan sosial, mungkin gambaran umum saja. Oke, kita mulai hari ini mungkin untuk mensatukan dulu ya visi kita. Biasanya sebelum ngobrolin pajak, saya suka cerita tentang news dulu. Apa yang ada sekarang di perpajakan yang lagi heboh. Nah, di sini ini berita kita ambil dari Kontan tanggal 20 Juni. Mungkin kurang lebih belum seminggu yang lalu. Tanggal 30 Juni terakhir PPS. PPS ini program pengungkapan sukarela ya. Banyak surat cinta, nah sama kayak tema kita hari ini, yang dikirim Ditjen Pajak buat masyarakat. Jadi di sini pemerintah bilang mereka memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada kita semua untuk ikut di program PPS ini. Ya, jadi kalau yang saya dapat info itu yang dapat email dari PPS udah 1,6 juta orang. Nah, mungkin ada nggak di sini yang udah dapat? Kalau ada yang udah dapet, boleh ya nanti respon di kolom chat, silakan gitu ya. Nah, jadi kantor pajak ini giat sekali menyebarkan, menginfokan surat cinta, terutama dalam 6 bulan terakhir ini adalah program PPS, program pengungkapan sukarela. Oke, nah berita satu lagi kita ambil sumbernya di sini dari DDTC ya. Tanggal 20 juga, DJP bakal tukar data dan informasi keuangan dalam AEOI secara otomatis. Jadi kenapa? Implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan namanya Cortex System nanti akan launching di 2023 namanya Siap. Jadi sistem ini adalah sistem yang dipunya oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bisa mengidentifikasi data-data informasi-informasi yang teman-teman punya, baik itu informasi keuangan, baik itu informasi perizinan, baik itu informasi di bursa efek, semua informasi BPJS, ini kantor pajak nanti punya. Nah, otomatis dengan adanya pertukaran data dan lain-lain ini, teman-teman yang berhubungan dengan NPWP, NIK, saat membuat izin atau lainnya, nanti kantor pajak tahu datanya. Kalau nggak melaporkan pajaknya, surat cinta itu bisa datang. Oke, nah surat cinta itu nanti bisa datang. Nah, di sini juga berita lagi saya munculin di tanggal 22 Juni, hari Rabu, 4 hari yang lalu ya.
Setelah PPS rampung, DJP masih akan teliti SPPH wajib pajak. Jadi teman-teman di sini yang ikut PPS, pastikan ya, PPS ini kan program pengungkapan sukarela. Teman-teman yang ikut PPS pastikan saat ngikut PPS harta yang dilapor sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kalau tidak, nanti bisa dilakukan penelitian sampai ke pemeriksaan. Bahkan ada juga yang PPS-nya dibatalkan. Oke, ini berita yang muncul. Terus ada lagi, penerbitan surat perintah pemeriksaan buker WPOP berlanjut pasca PPS. Nah, jadi sekarang ini di 3 bulan sampai 6 bulan terakhir kantor pajak giat ngirimin surat. Ya, surat itu himbauan, surat cinta itu terkait PPS. Nah, himbauan-himbauan itu fokus kepada PPS yang dikirim sama Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sekarang mungkin ia nggak dapat email, nanti dapat suratnya, dapat emailnya setelah tanggal 30 Juni. Nah, jadi bagus nih tema yang diambil ilmu keuangan. Sebelum dapat surat tersebut, kita udah tahu bagaimana mengantisipasinya. Oke, nah yang sudah dapat surat cinta, bagaimana juga kita mengantisipasinya. Nah, saya nanya dulu, ada belum yang udah pernah dapat surat cinta? Boleh direspon ya di kolom chatnya. Ada yang udah pernah dapat belum? Wah, ada ya, ada beberapa, ada apa Kak Non, Rekasari ya, Samiraos, Elsa. Nah, udah pernah dapat surat cinta ya. Oke. Nah, suratnya gini kan? Nah, suratnya kalau amplop coklat ini biasanya teman-teman pengusaha kalau udah dapat surat ini deg-degan semua. Nah, tapi surat ini muncul yang kerennya sekarang, versinya versi email, yaitu tentang PPS. Ya, nah surat cinta ini kalau kita dapat, kita nggak boleh mengabaikannya. Oke, kalau kita dapat surat ini, kita nggak boleh mengabaikannya. Oke, nanti saya akan jelaskan kenapa kita nggak boleh mengabaikan. Nah, surat cinta ini sekarang saya membagi dua. Pertama, surat cinta SP2DK. Nah, SP2DK. Jadi, sebelum Januari 2022, mungkin banyak di antara kita tadi yang sudah share di kolom chat itu mendapatkan SP2DK. SP2DK itu surat permintaan penjelasan. Jadi kantor pajak itu minta surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan. Nah, jadi kalau kita lihat definisinya, permintaan penjelasan itu berarti kantor pajak minta penjelasan. Kalau enggak kita respon, dia bisa marah. Kira-kira gitu. Berarti surat cinta itu harus kita respon. Oke ya, surat cinta itu harus kita respon. Kalau kita surat cintanya ke pacar kita, atau ke teman kita, atau ke pasangan kita, kalau nggak direspon gimana? Nah, mungkin zaman sekarang udah modern, jarang ngirim surat cinta. Chat aja kita kirim cuman di-read, checklist, nggak dibales, baper kan? Nah, kantor pajak juga sama ini, halnya hal yang sama, oke? Nah, surat cinta yang kedua, saat ini yang kantor pajak kirim itu terkait PPS. Seperti yang saya infokan sebelumnya, terkait himbauan PPS untuk pengungkapan sukarela. Oke, saya bahas sedikit tentang PPS. Jadi kalau teman-teman dapat himbauan PPS sekarang, PPS ini lebih kurang masih sekitar Kamis tanggal 30 Juni PPS. Jika himbauan itu salah, harus dibales. Surat cintanya nanti himbauannya harus dibales. Suaranya terputus ya? Masih jelas suara saya? Jelas, Coach. Oh, jelas ya. Oke. Nah, jadi yang dapat surat dari PPS ya, yang dapat surat PPS itu harus dibalas ya, harus direspon, nggak boleh nggak direspon terkait PPS ini. Teman-teman, surat cinta apa saja yang pernah Anda terima? Tadi ada yang SP2DK, ada yang PPS. Sekarang dua jenis ini aja suratnya ya. Nah, di kantor pajak itu ada ya satu departemen lah mungkin gampangnya, namanya ekstensifikasi dan insentifikasi.
Seksi apa sih itu? Nah, mungkin secara definisi, ekstensifikasi itu adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Nah, jadi maksudnya seksi ekstensifikasi ini akan mapping ke lapangan, akan melihat di lapangan siapa saja pebisnis, siapa saja wajib pajak, siapa saja yang sudah punya penghasilan tapi belum bayar pajak. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin banyak yang dapat surat cintanya itu dari marketplace. Nah, kalau dari marketplace kan ketahuan sama DJP. Misalkan dia buka akun Shopee atas nama misalkan baju muslim. Baju muslim itu dicek, wah penjualannya sekian, ini sekian, lokasinya diketahui. Tapi kantor pajak tidak tahu dia udah lapor pajak atau belum. Dia udah bayar pajak atau belum. Nah, dapat surat yang coklat tadi itu. Nah, dapat surat yang coklat itu saat ini pas kita terima bukan suratnya aja, dalamnya kadang-kadang menginfokan omset kita. Nah, kalau udah ketemu omset kita biasanya grogi kita. Waduh, ketahuan nih. Nggak tahu ketahuan setengahnya, nggak tahu 75%-nya, nggak tahu lebih besar dari yang kita dapat omsetnya. Itu biasanya yang dilakukan seksi ekstensifikasi. Seksi ekstensifikasi ini makin ke sini makin giat kegiatannya. Jadi ada istilah di kantor pajak, saya bukan pegawai pajak ya, tapi punya beberapa teman di kantor pajak, itu yang menginfokan mereka nggak boleh stay di kantor. Jadi harus canvassing, mungkin harus mapping di wilayah sekitar. Siapa saja yang bisnisnya besar. Nah, jadi nanti kita akan ketahuan terus dari waktu ke waktu karena salah satu KPI-nya kantor pajak itu target omset, jumlah NPWP baru gitu. Makanya kita akan dalam tanda kutip terkejar-kejar terus dan akan mendapatkan surat cinta itu. Oke, yang berikutnya adalah seksi intensifikasi, yaitu tahapan lanjutan yang mana kegiatan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Jadi kantor pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya, biasanya mereka mencek wajib pajak yang sudah terdaftar, tapi bayaran pajaknya nggak sesuai. Contoh, misalkan ada brand X. Nah, brand X ini sering banget muncul di Instagram, muncul di sponsor, terus pakai public figure dan lain-lain. Pas dilihat report pajaknya, ternyata omsetnya 1 tahun baru 1 miliar. Nah, kata kantor pajak dia nggak percaya. Nah, yang bagian intensifikasi ini akan ngirimin surat cinta juga. Minta, nah tadi kan surat cintanya tadi saya bilang SP2DK, permintaan ya keterangan atas data. Jadi mereka minta keterangan atas data. Kalau mereka minta keterangan, kita harus respon. Oke. Nanti bagaimana cara responnya, nanti akan saya jelaskan di sesi-sesi berikutnya. Oke, nah ini poin penting ya, poin penting dalam perpajakan, teman-teman harus simak bagian ini, namanya tax base. Kalau ngerti tax base ini, ya mungkin sebagian besar tentang perpajakan udah bisa tenang, khusus orang pribadi ya. Tax base itu gimana? Tax base itu menjelaskan gini, seperti ini. Sumber penghasilan, berarti omset kalau kita pebisnis atau kita bisnis owner. Kalau kita bisnis owner dan punya PT, punya penghasilan lain, berarti sumber penghasilan adalah omset dari usaha kita, misalkan kita konsultan, omset dari konsultan, kalau kita punya gaji, kita masuk, di sini masuk semua ini, sumber penghasilan. Sumber penghasilan itu jadi harta. Oke, sumber penghasilan itu jadi harta. Harta itu secara logikanya dikeluarkan dengan 2 cara aja. Yang pertama, harta tersebut, jadi misalnya saya punya omset 1 tahun 1 miliar, ya. Profit saya itulah harta. Profit saya. Berarti kalau 1 miliar profit saya 30%, berarti profit saya 300 juta. Saya kan punya cash nih 300 juta. 300 juta itu sepengalaman saya belajar itu cuma jadi 2. Satu jadi aset. Ya, jadi aset. Contoh, saya punya 300 juta.
100 juta saya beliin mobil, 20 juta saya beliin motor, 80 juta jadi tabungan. Berarti yang jadi aset ada 3. Mobil 100 juta, motor 20 juta, tabungan 80 juta. Berarti 200 juta asetnya. Nah, sebagian lagi saya konsumsi. Saya konsumsi itu apa? Beli baju, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan mungkin yang kuliah-kuliah, yang sekolah-sekolah, atau traveling. Nah, itu namanya konsumsi. Jadi dari penghasilan kita tadi cuma terbagi 2. Aset yaitu harta yang tersimpan, konsumsi itu habis. Nah, kalau teman-teman ya dilihat orang pajak punya aset nilainya 1 miliar, sering muncul di media sosial, ya, sering muncul di media sosial, tapi ngakuin omsetnya 1 miliar, mungkin nggak? Omset 1 miliar, beli aset 1 miliar, nggak mungkin. Karena omset itu bukan profit. Disitulah surat cinta itu datang. Kenapa? Karena aset yang kita punya nggak sama dengan harta kita. Nah, pertanyaannya, tahu dari mana kantor pajak itu aset kita beli di mana? Tahu dari mana kantor pajak itu kita konsumsi dari mana? Tahu dari mana kita punya omset 1 miliar, ngakunya cuma 200 juta. Nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan harta itulah kantor pajak minta pajak penghasilan namanya. Kalau teman-temannya UMKM, bayarnya cuma 0,5% dari omset. Kalau teman-temannya bukan UMKM, ada tarifnya, tarif progresif berlapis. Nah, yang kedua, saat teman-teman konsumsi, teman-teman itu bayar PPN secara sadar atau nggak sadar. Saya kasih contoh. Di sini ada nggak yang nggak punya handphone atau laptop? Kayaknya punya semua ya, karena kita ikut Zoominar ini ada yang pakai laptop, ada yang pakai handphone. Nah, saat teman-teman misalkan beli handphone, harganya 5 juta. Pernah nggak ngeliat di handphone itu ada PPN-nya pas beli? Mungkin pada umumnya saat kita beli handphone 5 juta, kita tanya sama yang jualan, Kak harganya berapa? 5 juta. Kita nggak nanya ada PPN nggak kan? Pasti 5 juta aja kita bayar. Nah, di dalamnya itu ada PPN. Nah, jadi kita semua yang ada ikut Zoominar hari ini sudah menjadi pembayar pajak belum? Sudah ya. Karena kan kita punya handphone, kita bayar PPN, kita punya motor, kita bayar pajak kendaraan bermotor tiap tahun, kita punya rumah, kita bayar PBB. Berarti kita sudah membayar pajak. Nah, tapi pajak yang kita bayar itu pajak yang kita bayar dengan tidak sadar. Karena dipungut. Contoh, kita makan di restoran, kita bayar pajak restoran. Tapi kan kita mau nggak mau bayar itu. Oke. Nah, satu lagi yang belum mungkin kita lakukan adalah atau sebagian sudah atau sudah lapor atau bayar tapi belum seluruhnya, itu PPH namanya, pajak penghasilan. Jadi setiap penghasilan kita harus dibayarkan pajaknya. Teorinya begitu. Oke. Nah, surat cinta di sini ya dikirimkan ketika tax base tidak clear. Nah, jadi kalau tax base-nya nanti sudah clear, itu biasanya kita nggak dapat surat cinta itu. Oke, nah jadi kalau penghasilan kita, profit kita sudah dibayarkan pajaknya, harta-harta kita biasanya itu clear. Dan kantor pajak di situ jarang mengeluarkan surat cinta ke kita. Tapi kalau di situ tidak clear, kemungkinan kita bisa disurati sama kantor pajak. Oke, nah mungkin ada yang belum pernah dapat. Nah, suratnya kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama. Suratnya seperti ini nih. Ya, ini namanya SP2DK. Surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Ini yang saya bilang tadi. Mereka minta penjelasan atau data dan keterangan. Jadi harus kita respon. Karena mereka meminta penjelasan atas data dan keterangan. Oke, suratnya seperti ini. Nah, saat tipsnya ya, saat teman-teman menerima surat ini, tipsnya ya, saat teman-teman menerima surat ini, jangan dibaca semua. Kalau dibaca semua, jadi horor.
yang dibaca bagian ini aja, identitas. Benar nggak ditujukan ke kita? Oke, bagian ini yang dibaca. Yang kedua yang dibaca, bagian ini. Berdasarkan penelitian, nah mereka meneliti surat kita isinya apa aja, benar nggak yang dihimbau? Nah ini, bagian dua ini aja. Kalau teman-teman baca yang ini, poin 1, 2, 3 ini biasanya horor, karena di situ munculin kalau tidak membayar pajak, Anda bisa kena pidana, Anda akan kena hukuman ini. Wah, jadinya jadi takut kita dapat surat ini. Jadi, poin saat membaca surat ini, lihat identitas itu bahwa kita yang dituju. Yang kedua, lihat apa yang ditanyakan sama kantor pajak. Oke. Nah, kalau surat cintanya terkait PPS, mungkin di sini ada yang dihimbau PPS ya. Ini saya kasih contoh satu suratnya. Nah, dihimbau sama kantor pajak tuh gini, himbauannya. Ya. Himbauan keikutsertaan dalam program pengungkapan sukarela atau PPS. Contohnya gini. Nah, kantor pajak ini punya banget data kita sekarang. Datanya bisa dilihat di sini. Ya. Di sini kode harta 01. Ya, ini jenis harta kas dan setara kas. Jadi saldo tabungan gitu ya, rekening di bank, deposito ya, kantor pajak punya nih. Menurut DJP terdapat harta jenis ini dengan jumlah 3. Nah, kantor pajak tahu kita punya harta ini ada 3. Nilainya 1,6 miliar. Sedangkan menurut data SPT tahunan yang disampaikan nilainya 0. Tandanya apa? Kantor pajak tahu berapa jumlah uang di rekening kita. Sedangkan kita lapor SPT, laporannya 0. Nah, susah kan ngelesnya? Udah ketahuan. Nah, ada nggak yang dapat surat kayak ini? Coba boleh nggak di kolom chat? Ada nggak yang dapat surat-surat kantor pajak tahu aset kita, ya? Dia ngimelin surat dalam bentuk PPS seperti ini. Oke, sambil saya lanjut ya. Nah, kode harta berikutnya lagi 02. Ini kalau kita punya piutang. Kode berikutnya lagi 03, jika kita punya investasi. Investasi itu seperti apa? Investasi itu setoran modal saham di PT. Kantor pajak juga bisa tahu. Berikutnya apalagi yang kantor pajak tahu? Kita suka main saham tuh, kan punya saham di bursa ya, misalnya saham BCA, Telkom, Medco dan lain-lain. Nah, itu kantor pajak juga punya datanya. Dari mana kantor pajak datanya? Nah, nanti di slide berikutnya ya. Terus kita 04, kita punya alat transportasi. Kebetulan yang dihimbau ini nggak ketahuan transportasinya, nggak kedetek atau nggak punya. Nah, kalau kita punya dan kita beli baru, kantor pajak itu tahu. Oke, nah ini contoh surat cinta PPS. Nah, pelaksanaan SP2DK atau surat cinta itu biasanya dikirim via pos. Tapi khusus PPS dikirim via email. Jarang yang dikirim via pos. Ada, tapi jarang. Nah, biasanya kantor pajak itu mengirim via pos, nah, atau kantor pajak itu kunjungan visit ke tempat usaha kita. Jadi kantor pajak bisa datang kirim lewat pos atau dia datang ke usaha kita. Nah, begitulah cara surat cinta itu sampai. Beri waktu sama kantor pajak itu selama 14 hari untuk merespon. Jadi pas kita udah dapat surat itu, kita sudah baca itu ditujukan benar kepada kita atau ke perusahaan kita, yang dihimbau apa saja kita harus respon dalam waktu 14 hari. Oke, 14 harinya bukan hari kerja ya. Jadi kalau di surat itu datang tanggal 1, berarti paling telat kita respon tanggal 15. Kira-kira gitu. Nah, ini saya mungkin gambarin ya sekilas tentang struktur organisasi DJP di kantor pelayanan pajak. Nah, mungkin teman-teman nggak usah fokus sama semuanya, sebenarnya saya mau nginfoin di sini kantor pajak itu ini kepala kantornya ya. Nah, di sini ada sub bagian umum kepatuhan internal. Jadi pihak inilah yang ngirimin surat cinta ke teman-teman. Bagian ini nih, dia ngecek kepatuhan kita. Nah, setelah surat ini dibikin sama mereka atau dicek sama mereka, ya, nah ini teman-teman diawasi nih, seksi pengawasan 1, seksi pengawasan 2, seksi pengawasan 3.
Nah, semuanya ada di sini. Nah, sekarang di kantor pajak ada satu divisi namanya ini, seksi penjaminan kualitas data. Berarti tandanya apa? Jadi ada satu bagian yang memastikan bahwa data itu valid. Nah, jadi mereka nyari data itu dari mana-mana dan memastikan data itu valid, gitu ya. Dan ada seksi pemeriksaan ini yang teman-teman mungkin di sini UMKM atau non UMKM hindari seksi pemeriksaan ini. Kenapa? Biasanya kalau kita diperiksa itu mental kita jatuh. Mental kita jatuh, bisnis kita biasanya terganggu. Kalau perusahaan kita belum banyak timnya, biasanya terganggu. Gitu kira-kira. Oke, ini strukturnya di DJP. Nah, mungkin di sini udah tahu ya semua akun representatif atau AR. AR ini adalah jabatan pelaksana pada kantor pelayanan pajak dengan beberapa tingkat jabatan. Nah, kalau saya sih bilangnya sederhananya sales. Salesnya kantor pajak. Nah, untuk dapat sales seperti apa? Harus melakukan himbauan salah satunya. Oke. Nah, apa tugas mereka? Tugas AR ini pertama menganalisis ya, membuat penjabaran, perencanaan dan tindak lanjut terhadap wajib pajak. Jadi bagian ini memang mereka yang analisis kita. Oke, sebagai info, satu AR di kantor pajak ini membawahi 2.000 sampai dengan 4.000 NPWP. Jadi kerjanya capek sekali. Nah, berarti mereka akan melakukan skala prioritas. Oke. Nah, terus dia akan melakukan kegiatan penguasaan wilayah. Jadi mereka tuh biasanya membawahi misalkan satu kecamatan gitu, atau mereka membawahi 3 desa gitu. Nah, si AR itu seperti itu. Nah, mereka harus tahu wilayah di wilayah mereka siapa aja yang bisnisnya besar, tokonya apa aja, siapa saja wajib pajaknya. Karena mereka itu tugas salah satu tugasnya. Berikutnya, mencari, mengumpulkan, mengolah, meneliti, menganalisis data-data wajib pajak yang udah dicari. Contoh, ada toko di sebelah sana, misalkan kue artis, misalkan gitu ya. Nah, kue artis itu dicek sama orang pajak. Setelah mereka cek kue artis, dia nyari siapa yang punya, berapa omsetnya, beli bahan bakunya di mana, itu dianalisis. Nah, mereka punya data. Setelah mereka analisis, lalu data itulah kalau ada yang nggak sesuai dikirim surat cinta ke kita. Kira-kira gitu mekanismenya. Oke. Pengawasan perpajakan wajib pajak itu seperti rutin ya, diawasi kita. Nah, dia bikin konsep imbauan dan melaksanakan konseling. Jadi mereka menghimbau kita, lalu menerima kita untuk datang, memberikan penjelasan. Makanya surat cinta itu harus direspon. Kira-kira gitu. Karena mereka setelah ngasih himbauan, nunggu responnya. Kalau nggak kita respon, gimana sih Mas Rizky? Kalau nggak direspon, tingkatan terberatnya adalah diusulkan ke pemeriksaan. Jadi disuratin pertama, kita nggak respon. Bisa aja dia visit atau datang ke tempat kita. Kalau kita nggak respon lagi kelewat sama mereka, dan mereka lihat kita berkembang bisnisnya, itu bisa saja dilakukan usulan pemeriksaan. Kalau sudah diperiksa, biasanya kita unhappy. Kira gitu ya. Nah, mereka melakukan pengawasan dan pemantauan, ya. Lihat di sini, dan informasi termasuk, namun tidak terbatas pada surat pemberitahuan dan data dari pihak ketiga. Jadi mereka betul-betul dapat data dari mana-mana. Oke. Nah, terus mereka lakukan pengelolaan administrasi, penetapan dan penyusutan konsep penerbitan produk hukum dan produk pengawas perpajakan. Jadi kalau kita telat ada denda dan lain-lain, nah itu mereka yang bikin. Kira-kira gitu. Itulah AR itu. Nah, ini juga bagian penting adalah tentang big data pajak. Dari mana sih kantor pajak itu dapat data? Nah, kantor pajak sekarang dapat data itu, Direktorat Jenderal Pajak, pertama di sini dari KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi teman-teman yang bermain saham di Bursa Efek Indonesia, yang melakukan trading atau investasi, datanya pasti dikirim ke kantor pajak dan 99% akurat. Oke. Berikutnya kantor pajak dapat data dari BPN. Nah, teman-teman yang melakukan pembelian tanah ya di BPN biasanya ngasih NPWP dan KTP ya. Nah, itu kantor pajak juga dapat datanya.
Kantor pajak dapat data dari Polri. Ya, ini untuk mungkin di sini kita nggak ada ya terkait pencucian uang dan lain-lain, itu juga dapat data. Berikutnya, kantor pajak dapat data dari notaris dan PPAT. Nah, jadi teman-teman yang bikin PT, nah itu kan datang ke notaris, setoran modal sekian. Nah, semua yang transaksi di notaris, notaris report ke kantor pajak. Coba. Jual beli saham, kantor pajak kan pasti jual beli saham perusahaan tertutup ya, itu kan di notaris. Datanya juga kantor pajak supply. Disuplai sama notaris. Terus jual apalagi namanya pembelian tanah, rumah, apartemen, biasanya kita melakukan AJB-nya dengan notaris. Notaris juga nyuplai data ke kantor pajak. Nah, LKPP ini tender pemerintah. Kalau kita bertender dengan pemerintah, LKPP suplai data ke kantor pajak. Bank, rekening bank, terus hutang menggunakan bank, itu kantor pajak dapat datanya. Tapi rekening bank ini dengan saldo-saldo tertentu ya. BI atau OJK ya, kantor pajak juga menyuplai data, mereka juga semua ini menyuplai data ke kantor pajak. Nah, kira-kira ada nggak kita yang bisa lolos dari sini? Ya, mungkin nggak semua pakai data ini, tapi paling nggak bank pasti pakai lah ya. Nah, jadi kalau masih ada data itu, berarti kantor pajak bisa dapat data kita. Nah, ini sudah berlangsung dari 2018. Nah, sekarang yang lagi hype ini yang sebelah kanan. Nah, di sini ada aplikasi DJP, namanya Smart Web, CRM. Nah, ini data-data aplikasi ini menghimpun data-data wajib pajak, bertransaksi dengan siapa saja, ada PPN dan lain-lain. Di aplikasi internalnya DJP itu ada data tersebut. Yang kedua, teman-teman yang jualan di marketplace, ya, yang jualan di marketplace, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, itu juga menyuplai data ke kantor pajak. Oke, jadi yang jualan menggunakan marketplace, datanya pasti ketahuan. Nah, yang menggunakan YouTube Ads, Facebook Ads, Google Ads, Ads itu semuanya ada PPN di dalamnya. Kantor pajak juga menyuplai data itu. Oke, ke kantor pajak. Terus PPATK, nah ini untuk transaksi di atas 500 juta, itu ada reportnya ke kantor pajak. Jadi teman-teman yang mau bayar nilai transaksi di atas 500 juta itu ketahuan. Ya, entah beli bahan bakunya, entah beli properti, entah beli mobil, entah beli apa, transaksi di atas itu ketahuan sama Direktorat Jenderal Pajak. AHU online. Nah, jadi pembuatan PT-PT yang baru, perubahan akta PT dan lain-lain, kantor pajak juga mendapatkan data tersebut. Nah, ini Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Contohnya apa, Kang? Misalkan ada di sini yang usahanya F&B. Nah, F&B itu kan kita bayar pajak daerah ya tiap bulan. Nah, PB1 atau pajak restoran biasa kita bilangnya. Nah, itu data dari Dispenda itu disuplai juga ke kantor pajak. Oke, nah terakhir adalah ILAP, institusi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Ini sekarang yang paling sakti lah. Hampir semua lembaga-lembaganya yang berkorelasi dengan pemerintah, BUMN, dan lain-lain itu nyuplai data ke kantor pajak. Misalnya contoh, saya kasih contoh, ini kisah nyata yang saya dapatkan di kantor kita beberapa waktu lalu. Ada yang punya rumahnya itu kan bayar listrik, ya, bayar listrik, bayar telkom, kantor pajak ngehimbau. Misalkan anggap Rizky punya rumah 3. Ya, punya rumah 3, bayar listrik, bayar PLN. Listrik apa PLN sama ya, bayar listrik, bayar telkom kan punya IndiHome atau yang lain, 3 saya bayar ini, kantor pajak nyuratin ke Rizky ini. Dia nyuratin, Rizky punya rumah di jalan ini, nomor telepon sekian, nomor PLN sekian. Rizky punya rumah kedua, nomor telepon sekian, nomor PLN sekian. Rizky rumahnya rumah ketiga, nomor teleponnya nomor PLN sekian. Di SPT tahunan saudara Rizky, harta-harta rumah tersebut tidak ada di SPT. Mohon diberikan penjelasan. Nah, udah pusing tuh biasanya. Bisa beli rumah nggak ada di SPT, ketahuan. Nah, itu kejadian. Nah, itu harus kita klarifikasi. Kalau nggak kita klarifikasi, dianggap kita membeli rumah-rumah itu penghasilannya nggak bayar pajak. Nah, momen PPS ini adalah salah satu untuk mengklarifikasi itu. Oke, nah dari data semua ini, dari sisi kiri dan sisi kanan, semuanya nyuplai data ke kantor pajak.
Nah, kantor pajak melalui sistemnya dia akan matchingkan masuk ke dalam big data pajak nanti 2023 lebih sempurna lagi. Nah, mereka akan membuat satu WP high risk. WP high risk itu nggak sesuai. Nah, mereka kasih himbauan sampai ke pemeriksaan. Ya. Yang kedua, ini WP low risk. Mereka melihat datanya, bandingin sama SPT-nya, matching nih, nggak ada masalah. Itu WP low risk. Biasanya mau bikin pengajuan PKP dan lain-lain dipermudah sama kantor pajak. Gitu ya. Kalau di sini kan salah satunya apresiasi. Mungkin kita juga nggak butuh kali apresiasi dari kantor pajak ya. Nggak ditagih banyak aja udah senang mungkin gitu ya. Oke, mungkin itu. Nah, ini teman-teman juga harus tahu namanya daftar sasaran prioritas penggalian potensi atau biasa disebut dengan DSP3. Kalau saya bilang ya, kalau kita di bisnis mungkin nih leads ya, leads-nya kita, hot leads-nya kantor pajak tuh ini DSP3 ini. Nah, kalau kita di marketing hot leads lah. Tapi kalau kita di bank mungkin nasabah prioritas. Nah, jadi kalau kita masuk DSP3 berarti kita nasabah prioritasnya kantor pajak. Cuman nggak enaknya jadi nasabah prioritas kantor pajak teh dikejar-kejar. Kalau nasabah prioritasnya bank banyak privilege. Kita mau terbang, masuk ke lounge free. Datang ke bank dapat perlakuan khusus. Kalau di kantor pajak kita dikejar-kejar. Nah, itu nggak happy ada di bagian prioritasnya kantor pajak. Siapa saja ya? Kenapa dilakukan ini? Nah, biasanya orang-orang yang ada di SP3 ini prioritas kantor pajak karena indikasi ketidakpatuhan tinggi. Jadi jarang lapor SPT, istilahnya nunggak pajak gitu. Nah, itu masuk prioritasnya mereka. Jadi prioritas itu bukan setorannya gede aja. Nggak patuh itu prioritas. Berikutnya modus. Punya modus ketidakpatuhan wajib pajak. Jadi dia nggak patuh nih, punya modus. Nah, modus ini misalkan contoh, ngakal-ngakalin lah dalam tanda kutip, diketahui sama kantor pajak. Nah, ini juga masuk di DSP3. Terus identifikasi nilai potensi pajak besar. Lihat di marketplace, omsetnya dianalisa kantor pajak setahun 20 miliar. Wah, ini PPN-nya kalau kali 11% atau 10%, udah 2 miliar nih, potensi pajaknya tinggi. Ini juga dikasih surat cinta biasanya. Terus kemampuan wajib pajak untuk membayarnya juga tinggi. Jadi orang ini mampu nih kalau disuratin. Kalau disuratin nggak mampu, kantor pajak juga nggak ngeluarin suratnya. Kenapa? Kalau ngeluarin suratnya ngasih beban ke mereka gitu. Jadi mereka akan cari yang prioritas-prioritas. Nah, berikutnya yang kelima ini hanya Allah yang tahu. Nah, ini kalau di sini tulisannya pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak. Kita nggak tahu pertimbangannya apa, jadi mungkin saya sederhanakan, hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu kenapa kita dihimbau, kira-kira gitu ya. Tiba-tiba surat aja gitu. Kenapa? Kok saya dipanggil? Saya kan tertib. Nggak tahu Pak, instruksi pimpinan. Nah, udah. Dapat surat dari pusat, udah nggak bisa ngapa-ngapain kita. Oke. Nah, permasalahan wajib pajak dapat surat cinta itu biasanya gini, wajib pajaknya panik nih. Kalau di sini saya bikin materinya kusut lah kira-kira gitu ya. Kusut kira-kira gitu ya. Biasanya kita dapat surat ini panik. Kedua, wajib pajak diharuskan memberi tanggapan SP2DK gitu. Tapi kita ini bingung gimana nanggapinnya gitu. Nanti kita belajar ya di slide berikutnya. Wajib pajak seringkali tidak menanggapi. Udah dapat surat cuekin. Dapat surat cuekin, dapat surat cuekin. Ujung-ujungnya diperiksa. Nah, nggak boleh dicuekin surat dari kantor pajak itu, nggak boleh dicuekin. Minimal dibalas gini. Terima kasih atas informasinya, akan kita klarifikasi. Nah, itu minimal gitulah. Jadi dibalas suratnya. Wajib pajak menanggapi SP2DK menurut perspektifnya sendiri. Jadi kantor pajak ngasih data, kita kekeh lah, kalau kata orang Bandung tuh kekeh. Enggak, pokoknya gini. Nah, itu bahaya juga. Jadi kita harus melihat dari kedua belah pihak ya. Terus wajib pajak tidak memahami apa yang DJP inginkan sehingga beresiko ke pemeriksaan pajak. Jadi kita nggak tahu surat itu tujuannya apa, tadinya mau klarifikasi data, kita nggak ngerti. Nah, kita cuekin atau kita balas,
dengan tidak sesuai yang mereka minta. Nah, itu bisa memunculkan sampai ke pemeriksaan. Nah, WP prioritas setelah PPS. Nah, tadi kan surat cinta ada 2 ya, saya bilang. Satu surat cinta SP2DK yang hadir pada periode-periode sebelum PPS, sekarang lagi PPS nih. Nah, biasanya adalah WP prioritas setelah PPS, wajib pajak yang ikut PPS tapi dilakukan penelitian tidak sesuai. Berikutnya, wajib pajak yang tidak ikut PPS. Jadi teman-teman yang nggak ikut PPS ini melalui ILAP tadi ya yang saya bilang kayak contohnya Telkom, ngasih data, ya faktur pajak dan lain-lain. Nah, ini bisa membuat kita kena surat cinta berikutnya. Oh ya, mungkin ada yang belum dengar atau baru dengar, kalau ikut PPS itu salah satu kelebihannya kita tidak akan diperiksa tahun 2016 sampai dengan 2020. Oke, di garis bawahi ya, tidak akan diperiksa 2016 sampai dengan 2020 asalkan kita ungkap semua aset kita per 31 Desember 2020 yang nggak ada di SPT. Ya, kita udah punya lapor SPT tahunan nih 2020. Ketinggalan satu aset. Aset yang ketinggalan itu kita laporkan, kita ikut PPS 2016 sampai 2020 nggak dikutak-kutik sama kantor pajak. Nggak akan dapat surat cinta, kira-kira gitu. Tapi kalau nggak diungkap atau diungkap sebagian, nah bisa dapat itu. Oke, berikutnya WPOP strategis, nasabah bank prioritas. Nah, sekarang jadi nasabah bank prioritas tuh nggak terlalu asik karena dipantau sama DJP, dipantau sama kantor pajak gitu. Kalau dulu keren, kalau sekarang agak-agak beban kalau pajaknya nggak benar. Kira-kira gitu ya. WPDSP3 yang tadi saya bilang tadi, yang daftar sasaran prioritas ya, hot leads-nya DJP lah gitu ya. Nah, di sini Pak Dirjen bilang, Pak Suryo Utomo mengatakan dalam 6 bulan terakhir DJP memilih untuk mengerem aktivitas pengawasan serta pemeriksaan. Jadi kalau mengerem apa? Jadi dari 1 Januari sampai 30 Juni 2022 mereka hampir tidak mengeluarkan SP2DK surat cinta, ya, tidak mengeluarkan karena periode PPS. Sambung dia lebih mendorong untuk ikut dalam PPS, gitu. Kendati demikian, setelah PPS berakhir 30 Juni, DJP akan melakukan tindak lanjut. Jadi yang sempat direm dan di stop itu akan dilanjutin setelah 30 Juni ini, berarti mulai 1 Juli. DJP akan menindaklanjuti PPS berdasarkan pada data dan informasi yang saya jelaskan di big data tadi, ya, yang diterima baik melalui pengawasan, pemeriksaan maupun penegakan hukum. Jadi kantor pajak sekarang lagi slow down, kira-kira gitu. Nanti mulai Juli, mulai mereka akan fasting dan muter-muter. Mudah-mudahan kita nggak termasuk bagian yang kena sama kantor pajak ya. Oke, tanggapan wajib pajak terhadap surat cinta biasanya tanggapannya seperti ini. Tanggapannya secara tertulis atau tanggapan langsung. Jadi kalau kita dapat SP2DK dan surat cinta, saran saya yang terbaik pertama adalah kita jawab suratnya dengan tertulis. Kenapa? Surat dibalas surat. Kalau kita nggak bisa tertulis, kita datang menanggapi langsung. Cuman kelemahan tanggapan langsung, kalau teman-teman tidak didampingin konsultan atau tidak terlalu menguasai perpajakan, biasanya suka curhat. Kalau curhat malah kejebak. Tadinya bayar 10 juta, bisa jadi 50 juta. Gitu. Mungkin yang teman-teman tadinya nggak tahu. Gitu. Oke. Nah, tanggapan secara langsung nih gini. Kita datang mengunjungi, ya, AR yang mengunjungi atau mengundang wajib pajak, gitu ya. Pihak AR dari KPP menyampaikan supaya WP memberi penjelasan secara tertulis dari surat cinta tersebut, wajib pajak menerima hasil analisis. Jadi setelah disuratin isinya apa aja kita nerima, ya udah. Atau kita menyanggah, oh nggak benar, itu bukan data saya, kantor pajak nggak benar itu. Nah, kalau kita sudah menerima, WP menandatangani surat berita acara berita acaranya ya. Nah, di sini di gambar ini AR akan melaksanakan kegiatan analisis atas kebenaran data tersebut.
Nah, kalau kita menolak, jika WP tetap menolak menandatangani berita acara, AR akan membuat penolakan permintaan penjelasan. Selanjutnya ada rekomendasi tindak lanjut untuk dilakukannya pemeriksaan. Jadi kalau ada surat harus kita tanggapin. Kalau kita menyanggah, kita diamin aja bisa masuk ke pemeriksaan. Pemeriksaan itu teman-teman harus benar-benar menghindarinya. Oke? Karena kecuali kita dizolimi ya. Kalau kita dizolimi kita fight. Misalkan gini, omset kita cuma 3M, orang pajak bilang 10M, ngotot dia 10M. Kita mau diperiksa, kita ya fight lah kira-kira gitu. Tapi kalau kita nggak dizolimi, ya mendingan kita selesaikan. Kita balas suratnya, jangan kita cuekin, karena itu membahayakan. Nah, kalau tanggapannya secara tertulis, kantor pajak ngirim surat ke kita nih via pos atau email. Wajib pajak memberi tanggapannya tertulis. Jadi dapat surat, kita baca dulu poin-poinnya memang benar untuk kita, apa yang dihimbau. Nah, setelah itu kita bikin tanggapan. Dari tanggapan itu, kalau AR-nya nerima dari tanggapan itu, berarti kita udah selesai. SP2DK-nya namanya kalau di kantor pajak itu di closing. Ya. Jadi dia setiap ngeluarin surat cinta ke kita, AR itu punya beban. Bebannya apa? Setiap dia ngasih surat ke kita, dia harus tutup surat itu. Nah, nutupnya gimana? Dapat surat balasan dari kita. Kalau nggak dapat balasan, nah itu bahaya. Kalau kita tidak menanggapinya, bisa sampai ke analisis dan dilakukannya pemeriksaan. Oke, berikutnya, bagaimana jika tidak ditanggapi? Ya, nah kalau tidak ditanggapi, AR akan membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan data dan penjelasan. AR akan visit ke kita, kunjungan ke wajib pajak. Setelah kunjungan ke wajib pajak, mengusulkan agar pemeriksaan. Jadi ada 3 poin ini. Dia bisa bikin acara penolakan, bisa dia visit, dia bisa usul pemeriksaan. Terserah AR tersebut. Nah, jadi saya bilang tadi apa? Hindari pemeriksaan. Kalau di pemeriksaan biasanya kita agak repot gitu ya. Nah, rekomendasi tindak lanjut itu mereka berwenang terhadap satu, tidak memberikan tanggapan. Jadi kita udah dikasih surat, kita cuekin, kita nggak berikan tanggapan. Nah, terus berikutnya menyampaikan tanggapan secara langsung, namun menolak berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan. Jadi kita datang, Pak, harta A, harta B benar punya Pak. Diam aja kita, nggak usah, kita nggak mau nanggapin. Nah, itu kalau kita tolak pas meminta penjelasan itu, bisa juga mereka melakukan usulan pemeriksaan. WP memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis, namun WP tidak menyampaikan SPT atau SPT pembetulan. Jadi setelah kita tanggapin dan kita ada kesalahan atau kekeliruan, kita tidak bikin next action-nya. Kita salah nih, oh kita harus benerin SPT. Oh kita salah nih, kita harus betulin SPT atau kita harus bikin SPT. Nah kalau kita nggak bikin next action-nya, bisa diusulkan pemeriksaan juga. Nah, WP memberi tanggapan secara langsung maupun tertulis dengan menyampaikan SPT atau SPP pembetulan dengan perhitungan pajak yang tidak sesuai. Jadi udah kita dihimbau, oke Pak, nanti SPT akan kita benerin Pak. Oke Pak, SPT akan kita betulin. Tapi angkanya harusnya bayar 1 juta, kita bikin 50.000. Nah, itu juga bisa dilakukan usulan. Wajib pajak memberikan tanggapan, wajib pajak tidak mengakui kebenaran data atau keterangan. Jadi kalau nggak ngakuin itu berarti sebenarnya kita lakukan, tapi kita bilang itu bukan saya tidak melakukannya. Nah, itu juga bahaya. Oke. Pertimbangan lain berdasarkan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini yang tadi sama seperti saya sampaikan, poin ke-6 adalah hanya Allah yang tahu. Ya, kalau ada bahasa pertimbangan lain, nah itu kita nggak tahu kenapa. Biasanya kantor pajak bilang instruksi pimpinan atau dari pusat. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 ya terkait informasi keuangan ya, di sini diinformasikan. Jadi kantor pajak dapat data-data rekening bank ya, deposito, lain-lain itu dari lembaga keuangan itu ternyata diperkuat sama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Jadi bukan sembarangan. Memang kantor pajak itu saat ini anak emasnya pemerintah.
ya, karena mendapatkan penghasilan memang dari banyaknya itu dari pajak. Nah, undang-undang itu menginformasikan ya mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, poinnya itu. Jadi Direktorat Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Itu yang dimaksud dari perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Oke, itu poinnya. Terus, laporan yang berisikan informasi keuangan yang didapat sama kantor pajak itu bisa identitas pemegang rekening keuangan, bisa nomor rekening, bisa saldo rekening, bisa penghasilan yang terkait dengan rekening bank tersebut. Oke, nah ini ada satu gambar yang sudah kita bikin ya. Dulu sebelum 30 Juni, kan tadi saya udah jelaskan juga, kantor pajak tuh menunda penerbitan SPP BP ya. Jadi kayak ada surat apa sih namanya untuk menghimbau-himbaukan wajib pajak itu di stop dulu semua atau membatalkan ya. Nah, mereka mendorong, jadi kantor pajak itu lebih mendorong kita untuk ikut PPS. Ya, untuk semuanya biar dikelirkan di PPS. Wajib pajak tidak ikut PPS akan dilakukan penegakan hukum, tapi setelah 30 Juni. Jadi yang dapat surat cinta, dapat himbauan PPS, dapat himbauan lain-lain dari kantor pajak, PPS itu momen, sisanya tinggal 5 hari lagi, teman-teman bisa manfaatin untuk ikut. Setelah tanggal 30 Juni ini, sisi yang sebelah kanan, meneliti atau ada data tindak informasi mengenai harta yang kurang atau belum diungkap, bisa dilakukan ke pemeriksaan. Jadi kira-kira gitu. Jadi sekarang kantor pajak lagi slow down, mulai Juli kembali horor lagi mungkin, sepertinya gitu. Yang udah ikut PPS, insya Allah tenang. Yang belum ikut PPS bisa memanfaatkan. Yang tidak ikut PPS nggak apa-apa juga, tapi pastikan data yang ada di SP tahunannya itu sudah benar. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Dela ya. Oke, Coach Rizky Cahayanda. Keren banget ya materinya kali ini. Oke, teman-teman, kalau misalkan Zoominar itu belum lengkap kalau misalkan nggak ada Q&A ya. Oke, Coach, di sini udah ada beberapa pertanyaan. Terserah Coach aja nih, mau langsung Coach yang pilih atau Delia yang pilih nih, Coach? Teteh aja yang pilih, saya belum lihat pertanyaannya sebentar ya. Oke, Coach, kita sambil lihat bareng-bareng aja kali ya, Coach ya. Oke, Ini kalau boleh. misalkan ada yang Coach mau jawab, langsung dijawab juga nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, Coach. Hmm, ada yang tanya nih, Coach. Dari Non. Lapor nihil itu apa bisa diterima, Coach? Gimana nih, Coach? Nah, lapor nihil itu bisa diterima. Syaratnya, kalau UMKM, jadi nihil itu berarti saat lapor SPT tahunan, nggak ada pajak yang dibayarkan. Tapi udah dibayar tiap bulan, itu boleh. Yang kedua, jika kita tidak punya penghasilan atau penghasilan kita di bawah seharusnya bayar pajak. Jadi gampangnya gini, kalau penghasilan kita di bawah 60 juta setahun, kita nggak wajib bayar pajak. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau tanya lagi, boleh banget langsung tanyain aja ya. Atau misalnya nih, pengen langsung open mic, itu boleh banget. Kita feel free kalau misalkan mau tanya-tanya ya. Ya. Oke, ini ada yang cerita juga nih, Coach. Saya dapat surat PPS, NPWP aktif 2020. Nggak pernah buat SPT, karena bayarnya PPS sangat besar. Dan AR mengarahkan pembetulan SPT. Apa plus minusnya pembetulan SPT, Coach? Oke. Nah, jadi gini, kalau kita dapat surat PPS, berarti kan ketahuan asetnya, ya, ketahuan entah rekening bank atau setelah rumah, kendaraan kan ketahuan. Tapi kalau penghasilan kita memang ada dan kita termasuk UMKM atau karyawan yang gajinya sudah dipotong, menurut saya nggak perlu ikut PPS.
Nah, kalau tadi kan nggak pernah lapor katanya ya, kalau nggak pernah buat SPT, bikin aja SPT-nya, tapi harus dibikin 5 tahun terakhir. Nah, penghasilan-penghasilan itulah yang membuat kita bisa beli aset-aset tersebut. Kalau ditanya plus minusnya apa? Mungkin gini aja, plusnya aja, kalau PPS ikut PPS, nggak akan diperiksa 2016 sampai 2020. Nah, kalau plusnya betulin SPT, biasa tarifnya jauh lebih murah. Cuman effort waktunya panjang, nyusun rekening bank 5 tahun yang lalu gitu. Jadi lebih lebih lama lah, tapi lebih murah. Nah, dan nggak ada batas waktu. Kalau PPS kan sampai 30 Juni gitu. Jadi kalau clear semua penghasilannya, cuman belum dibayar pajak atau bayar pajaknya bisa lebih rendah, pembetulan SPT aja menurut saya. Gitu kira-kira. Oke. Sama satu lagi nih Coach, ada dari webinar LK. Apa nih? Bisnis saya kan sebagainya dibiayai oleh mitra coach, kurang lebih 50%. Berarti kan hartanya kita kan 50%. Apakah itu nanti bayar pajaknya juga berdasarkan 50% tersebut atau gimana coach? Oke, siap. Nah, jadi kalau bisnis kita dibiayai mitra 50%, nah mungkin ini nanti harus belajar di laporan keuangan nih, di ilmu keuangan ya. Nah, Boleh banget. jadi gini, nah kalau kita bayar pajak itu, kalau UMKM bayarnya kan dari omset, ya bayar pajaknya itu omset kali 0,5%, gampangnya gitulah kalau UMKM. Tapi kalau kita UMKM bayar pajaknya dari profit, jadi nggak ada hubungannya sama mitra. Nah, mitra itu dia ada di neraca terkait utang piutang. Kira-kira gitu poinnya, ya. Jadi bayar pajaknya kalau UMKM dari omset. Nah, gitu kira-kira. Oke. Ada lagi nih coach, dari yang tadi tanya nih dari non. Penghasilan di bawah 60 juta per tahun kan tidak membayar pajak, tapi tetap lapor nihil atau tidak perlu lapor coach. Oke. Kalau kita sudah punya NPWP, minimal 1 tahun sekali harus lapor. Biarpun penghasilannya di bawah 60 juta. Karena kewajiban kita setelah punya NPWP, lapor SPT kewajibannya setahun sekali. Ada kewajiban bayar kalau kita udah punya penghasilan di atas 60 juta atau masuk syarat subjektif. Jadi kalau cuma gaji dan lain-lain, nggak perlu bayar. Malah UMKM sekarang sejak 1 Januari, 1 Januari 2022, orang pribadi kalau penghasilan jualannya di bawah 500 juta setahun, itu nggak bayar pajak. Tapi lapor SPT-nya tetap setahun sekali gitu. Kira-kira gitu ya. Oke. Teman-teman ada yang mau tanya langsung? Boleh banget loh teman-teman, langsung aja open mic. Kalau misalkan belum ada pertanyaan lagi, aku bacain dari yang di chat ya. Untuk PPh jasa medis, baik di rumah sakit negeri dan puskesmas negeri, itu kategorinya final atau bukan final ya, Coach? Sorry, final maksudnya. Itu Nah, kategorinya kalau final. jasa Nah, kalau jasa medis, halo, suara saya terdengar? Terdengar, Coach. Oke. Ini suara Mbak Delia yang terputus di saya tadi. Oh iya, Eh, oke. cuman saya udah nangkep tadi. Nah, kalau jasa medis itu bayar pajaknya itu bukan final, ya. Bayar pajaknya bukan final. Nanti ada di Undang-Undang PPh-nya, ya, Undang-Undang PPh-nya. Nah, nanti tergantung siapa yang dapat penghasilannya. Nah, kalau penghasilannya dokter itu dia ada lagi tarif pasal 17 namanya gitu. Nah, itu sangat kompleks ya, sangat kompleks tergantung. Jadi di pajak itu prinsipnya gini, siapa yang bayar pajak? Yang bayar pajak itu yang dapat penghasilan. Kira-kira gitu. Nah, yang dapat penghasilan kayak karyawan bekerja di perusahaan, yang bayar pajak siapa? Karyawan. Kalau karyawannya dapat gaji. Tapi sebelum dikasih ke karyawan gajinya, dipotong dulu pajaknya. Gitu. Karena kalau dikasih ke karyawan langsung, ya mungkin karyawannya nggak bayarin. Nah, jadi gitu kira-kira. Jadi mekanismenya, prinsipnya, yang bayar pajak adalah yang dapat penghasilan.
Nah, mungkin ini ada satu yang nanya nih, Sami Raos. Coba saya baca ya. Iya, Coach, tadi ketinggalan. Oke, Coach, silakan. Untuk WPOP, saya dilema ini. Seperti yang dikatakan Coach, kalau ikutan nggak akan dapat surat cinta untuk periode 2016 sampai 2020. Tapi kalau saya ikutan bingung juga. Saya merasa sudah lapor semua aset. Tapi saya takut juga masih ada yang belum terlaporkan dari sisi pendapatan. Karena periode 2016 sampai dengan 2018, pencatatan usaha saya masih sangat acak-acakan. Oke, jadi gini, Kakak Samiraos ya. Nah, kira-kira gini. Kalau kita ikut PPS, kita tidak dipedulikan ya terkait semua omset-omset kita dulu. Ya, ada omset yang udah dibayar atau belum dibayar, diakuin atau nggak diakuin, orang pajak nggak peduli. Nah ya, kalau ikut PPS nggak dipeduliin itu. Jadi dulu 2016 masih kacau, 2017 kacau, 2018 kacau, itu nggak dipeduliin. Di tahun 2020 cek SPT tahunannya, hartanya udah masuk semua belum? Kalau hartanya udah masuk semua, ya berarti nggak perlu ikut PPS. Tapi kalau ada sisa satu hartanya belum masuk, itu yang diikutin PPS. Jadi apa yang diikutin PPS adalah yang kita miliki per 31 Desember 2020 nggak ada di SPT. Nah, tapi kalau Mbak Samiraos ini ya saya saranin ikut aja. Kenapa? Masukin aja harta yang lain. Misalkan harta itu bukan hanya mobil, rumah, tabungan, brand juga harta. Brand Samiraos sudah masuk belum? Kalau belum masuk, masukin aja. Ikut PPS brand Samiraos. Brand kan harta, ya, intangible asset sebenarnya kan. Bikin aja sebesar waktu bikin hakinya, misalnya bikin hakinya 3 juta, masukin 3 juta, ikut PPS. Untuk apa coach saya masukin? Benefitnya yang kita kejar. Karena 2016 sampai 2020 supaya kita tidak dilakukan pemeriksaan. Jadi kita ikut PPS tuh bisa masukkan itu juga. Gitu menurut saya. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, ini teman-teman, karena waktunya udah hampir habis, aku kasih satu kali kesempatan lagi buat yang mau tanya langsung, itu boleh banget. Langsung aja raise hand di sini dan langsung open mic ya. Ya, Mbak. Saya, Mbak. Oke, boleh. Dari Udi Variasi, silahkan. Ya, kebetulan saya sebelumnya kan nggak punya NPWP ya. Nggak punya NPWP. Nah, kemarin itu tanggal ini ada. Ini kameranya kurang apa? Kurang jelas. Yeah. Ini saya kemarin tanggal 20-an dah, kurang lebih ada dikirim surat dari kantor pajak. Nah, itu kan suruh ngisi aset gitu, Pak ya. Nah, itu misalkan kalau kita enggak lah, yang ngikutin itu gimana, Pak, resikonya? Jadi gini, kalau menurut saya Pak, kalau Bapak ngisi aset langsung semua, itu terjadi jebakan buat diri Bapak sendiri. Kira-kira gitulah ya, kira-kira gitu. Karena kan ketahuan semua gitu. Mungkin langkah pertamanya adalah saya harus baca suratnya. Tapi prinsipnya gini, orang pajak tuh mau ngejar gini loh Pak. Mungkin ya mau ngejar, Bapak udah punya ini itu, tapi nggak bayar pajak. Takutnya dirunut ke belakang. Nah, ada baiknya adalah mulai bikin NPWP, ke depannya mulai dibayarin pajaknya, supaya aset-asetnya bisa diakuin. Gitu. Tapi surat itu mungkin harus direspon, harus didampingin gitu. Kalau nggak didampingin, Bapak nanti takutnya apa sih namanya terjebak gitu. Menurut saya gitu. Karena kan disuruh masukin daftar aset ya, aset kan. Nah nanti Bapak ditanya, aset itu Bapak peroleh dari mana? Dari jualan misalkan gitu ya, dari jualan. Nah setelah dari jualan, kenapa nggak dibayar pajaknya? Nah, kalau orangnya ketemu yang baik, ya udah Pak bikin NPWP ke depannya bayar pajak ya Pak gitu. Kalau ketemu yang kurang lah ya, kurang baik gitu mungkin, oh Bapak harus bayar pajak Pak sebelumnya semua. Nah, itu bisa kayak gitu kemungkinannya Pak. Oh, jadi kalau misalkan sekarang
kita diisi gitu Pak ya, harus langsung ada kewajiban bayar atau mungkin untuk kedepannya aja baru ada kewajiban? Kalau benernya Pak bisa dikenain yang ke belakang kalau benernya. Tapi kalau ketemu orang yang baik gitu ya, dia mengerti gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, kedepannya harus bener ya Pak gitu. Kalau yang benernya tuh Bapak dikenain sampai ke belakang, yang belakangnya dikenain. Kalau yang benernya. Tapi di lapangan itu banyak juga orang yang pakai hati nurani gitu. Ya misalnya gini, ya udah Pak, kedepannya mulai lapor bener ya Pak. Nah ada yang begitu gitu. Terus sama ini Pak mau tanya lagi yang itu kan saya pernah dengar itu kan omset itu ya di atas 405 di bawah kurang lebih 450 juta Pak ya setahun itu udah masuk 0,5% ya Pak. Itu kali omset ya Pak itunya pajaknya. Jadi ini kalau omset setahun di bawah 4,8 M, pajaknya 0,5% kali omset. Ya. Gitu pajaknya. Itu ya itu kan kalau saya hitung kan misalkan saya punya usaha profitnya nggak gede-gede amat misalkan Pak ya profitnya. Nah kalau misalkan dihitung kali 0,5% itu habis juga tuh Pak, itu gimana? Nah, kalau kayak gitu Bapak bayar pajaknya milih, bukan pakai tarif UMKM. Bisa bayar pajaknya nggak dari omset Pak, dari profit. Tapi dikalinya 11%. Bapak mau nggak? Oh berat juga Pak ya. Nah, berat juga gitu. Jadi kalau Bapak dari omset, kalinya cuma 0,5% dari omset. Jadi kalau omset Bapak 4M misalkan setahun, kali 0,5%, 20 juta bayar pajak setahun. Tapi kalau Bapak memilih nggak mau dari omset, bisa dari profit, tapi kalinya 11% dari profit. Kalau profit Bapak 10% aja, 4M 10% kan 400 juta, kali 11% udah 44 juta. Gitu. Oh iya. Nah, Jadi harus sekarang milih. mungkin saran Bapak ya isi aja gitu Pak ya. Isi aja Kalau mungkin yang permintaannya. Kalau saya gini Pak, langkah satu isi dulu Pak ya, isi dulu, tapi jangan kasih dulu kantor pajak, tunggu dipanggil lagi Pak, baru dikasih gitu. Oh gitu. Nanti kalau misalkan dipanggil alasannya gimana tuh Pak? Ya, Baik-baiknya gitu Pak. Bilang aja atas ketidaktahuan Bapak selama ini gitu. Saya bukan nggak mau bayar, saya nggak ngerti gitu. Mungkin itulah poinnya yang paling mungkin gitu Pak ya. Oh iya ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, Coach. Ini tadi ada beberapa lagi nih yang raise hand. Masih boleh kan ya, Coach ya? Silakan. Oke, silakan Coach yang pilih aja nih, ada Redmi Note sekian, ada Wahyu Hidayat sama ada Muharram. Coach yang pilih, silakan Coach. Halo Coach. Nah, boleh ya dari ini Mas Wahyu Hidayat ya, mangga silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Coach. Izin bertanya. Jadi saya ada beberapa lini bisnis. Nah, di tahun 2016 saya ada menjalankan bisnis general kontraktor ke pemerintahan daerah. Secara prinsipnya kan kalau bekerja dengan pemerintahan daerah itu, ketika kita ada pengadaan barang atau konstruksi, itu kan selalu dipotong PPH dan PPN, baru dibayarkan ke kita selaku kontraktor atau rekanan sisanya gitu. Jadi nilai proyeknya 100% dikurang 11,5% kan gitu. Nah, tahu-tahunya di tahun 2020 kemarin dan berlangsung sampai sekarang, keluarlah data bahwa saya belum bayar pajak yang lama. Nah, pas saya cross check, saya datang ke kantor pajak, kata mereka ada beberapa pekerjaan saya di tahun 2016 yang tidak bayar pajak. Terus setelah di cross check lagi, ternyata tim saya yang bagian ADM-nya lupa untuk melampirkan bukti store pajaknya gitu. Padahal secara kerjanya si Pemko ini udah motong pajak kita duluan nih. Hanya kadang ada beberapa instansi yang lupa memberi kita slip store pajak, apalagi
ketika kita tagih itu di bulan-bulan Februari di tahun berikutnya, kan semua rekanan nagih juga tuh ke dinas. Kadang-kadang ada filenya yang hilang, ada bukti store pajaknya yang hilang, sehingga kadang kita ya udah, atau kita udah bayar kok, udah dipotong duluan sama negara, tapi kok sekarang saya ditagih lagi. Nah, si orang pajaknya nggak mau terima itu. Saya mesti dibilang, saya mesti bayar lagi katanya. Karena kamu nggak melampirkan bukti store pajak yang lalu-lalu itu. Itu gimana tuh, Coach? Maksudnya saya disuruh membayar hal yang udah saya bayar dahulu dan dibayar lagi di sekarang berikut dengan denda gitu. Oke. Tadi bidangnya apa, Mas Wahyu? General kontraktor. Ini General. yang di Jadi kayak ngebangun apa tuh kira-kira? Kayak ngebangun kantor, kayak ya pengadaan komputer dan beberapa fasilitas-fasilitas di instansi pemerintahan. Oke, siap. Nah, jadi gini, mungkin info yang saya sampaikan dulu. Kita sebagai wajib pajak ya, wajib menyimpan data sampai 5 tahun ke belakang. Wajib itu syaratnya. Gitu. Kita harus simpan data 5 tahun ke belakang. Kalau kita punya masalah di pajak, itu harus kita sampaikan. Kalau nggak kita sampaikan, dianggap kita nggak punya data itu. Nah, jadi itu satu. Makanya dia bilang, kalau Bapak nggak bisa buktikan, ya nggak bisa. Jadi kalau di pajak itu menganut sistem namanya self-assessment. Jadi yang kita laporkan itu dianggap kantor pajak benar. Benar aja kalau kita udah lapor. Setelah mereka koreksi, dia bilang kita salah. Kita harus buktikan. Kalau kita bilang udah dipotong, udah di ini, tapi kita nggak bisa buktikan, berarti kita salah tuh. Karena ada kewajiban kita nyimpen data 5 tahun terakhir. Nah, terkait Pemda, Pemkot, Pemprov yang bertransaksi sama kita, dia tidak ngasih bukti potong dan lain-lainnya, itu bukan urusan orang pajak, kata orang pajak kira-kira gitu. Nah, kita merasa udah dibayar, tapi orang pajak, saya nggak merasa terima pembayaran, ya kan bisa gitu. Nah, itu dengan bukti. Itu satu, Mas, kira-kira. Nah, yang kedua, kalau stafnya tidak memunculkan bukti potong itu saat melaporkan SPT tahunan, itu dianggap tidak ada. Nah, jadi data itu ada. Nah, jadi teman-teman yang menjalankan di bisnis itu memang harus betul-betul menyimpan data, paling tidak 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun baru boleh disingkirkan. Itu, Mas, kira-kira. Jadi kalau sekarang tidak mau bayar lagi, pastikan ketemu data itu. Kalau tidak ketemu, ya kita nggak bisa buktikan. Tapi gitu. kan ini, Mas, bayaran pajak itu kan masuk ke nomor data NPWP saya tuh. Berarti kan orang pajak punya data kita juga dong, maksudnya ini atas nama NPWP ini telah membayarkan pajak ini. Mereka sebenarnya kan punya data, kenapa nggak based on data mereka aja? Kenapa harus kita yang disuruh nge-keep data 5 tahun juga gitu? Halo? Nah, memang nggak fairnya di situ, Mas. Halo, siap? Suara saya terdengar? Oke. Dengar, Coach. Oke. Nah, memang kadang nggak fairnya di situ. Jadi, saat kita nggak bisa nunjukin, dianggap nggak ada. Gitu. Sama kayak gini, Mas. Ini mohon maaf, misalnya kita ditilang polisi. Ya, ditilang polisi ya. Kita punya SIM nih, tapi dompet ketinggalan. Pas dompet ketinggalan, kita ditilang. Karena ada salah satu pasal menyebutkan tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi saat ditilang. Nah, kantor pajak itu undang-undangnya itu begitu. Nah, di lapangan sering kejadian gini, Mas, sering kejadian. Pas kantor Pemda itu bayar, bisa aja dia bayarnya salah NPWP. Ya, pernah kejadian juga tuh. Nah, bisa kan? Nah, kantor pajak merasa mungkin belum tentu masuk. Dan nggak semua AR bisa narik semua data, Mas. Kalau diperiksa baru bisa. Jadi dia juga punya keterbatasan. Jadi mungkin gini ya, mungkin ada yang males juga. Ngapain gue yang nyari? Lu yang nggak mau bayar kira-kira, lu lah buktiin. Nah, kira-kira mungkin gitu. Bisa jadi begitu di lapangannya gitu. Nah, jadi harus bisa kita buktikan. Harus bisa kita buktikan. Itu, Mas Wahyu, kira-kira. Oke, Mas. Terima kasih banyak, Coach. Ya, sama-sama.
Oke. Gimana nih Coach? Satu lagi atau sudah? Boleh satu lagi nggak apa-apa. Oke, Kak Muharam, boleh silahkan open mic. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini tadi saya nggak ngikut dari awal ya. Tadi saya menarik dengan pertanyaan yang sebelumnya, terus dia juga disinggung terkait pajak perusahaan ya, Coach. Jadi tahun 2018 itu kami daftar CV. Terus berdasarkan informasi tahun 2022, kalau sebelumnya kan kewajiban kami membayar pajak PPh final yang 0,5% itu per bulan. Atau akumulasi per tahun gitu. Terus tahun 2022 kami sudah kena kewajiban yang menggunakan pajak UMKM itu yang profit berdasarkan profit ya. Karena masih di bawah 4,8, jadi pembayarannya kan 11%. Nah, cuman pertanyaan saya kalau sebelumnya kan saya sempat konsultasi dengan pihak pajak itu supaya lebih tertib mending dibayar per bulan aja. Cuman kalau yang 11% ini kan sebetulnya kalau nggak salah kan diskon 50% ya, yang harusnya 22% kalau di atas 4,8. Benar. Nah itu apakah kita itu sebaiknya laporan setiap bulan lagi aja biar rutin atau mending diakumulasi di akhir tahun ya? Itu baiknya bagaimana ya kalau sudah sistemnya yang UMKM ini? Oke. Nah jadi gini, Mas Muharam ya, UMKM itu kalau CV boleh dipakai cuma 4 tahun. Nah, kan usahanya dari 2018 kan? 18, 19, 20, 21. Berarti udah selesai 4 tahun. 2022 nggak boleh lagi pakai tarif 0,5%. Bayar pajaknya 11% dari profit. Kalau omsetnya nggak lebih dari 4,8. Tadi pertanyaannya, saya bayarnya bisa nggak diperbulanin biar tertib? Ini cara ngitungnya beda. Kalau yang UMKM, kantor pajak nggak lihat profitnya. Ya nggak lihat profitnya kan, omset 100 juta bayar 0,5%, berarti 500.000 gitu. Kalau yang sekarang kan bayar pajaknya dari profit. Profit yang dipakai itu setahun. Profitnya di setahun sekarang 2022 udah tahu belum profitnya? Belum tahu, orang jalannya baru sampai bulan Juni. Nah, berarti jalanin dulu bisnisnya sampai Desember 2022, keluar laporan keuangannya, dapat profitnya kali 11%. Kira-kira gitu. Baru dibayar pajaknya. Mulai Januari 2023 nanti ada cicilan pasal 25. Nah, nanti boleh dibaca searching-searching di internet tentang pasal 25. Ya. Nah, nanti dari bayar pajak yang 11% dari profit, let's say 100 juta itu bagi 12 itu nanti dicicil tiap bulan, tapi mulainya Januari 2023. Gitu kira-kira, Mas. Oh iya. Nah, nanti boleh baca-baca tentang apa namanya? Pasal 25 ya, biar bisa lebih memahaminya, gitu kira-kira gitu. Karena ini kan panjang nanti kalau saya jelasin. Oke, terima kasih informasinya. Sama-sama Mas Muharam, terima kasih juga. Oke, karena jam sudah menunjukkan jam 2.30, kayaknya kalau misalkan kita lanjutin nggak selesai-selesai ya Coach ngobrolnya, karena asik banget ini tentang perpajakan. Oke Coach, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah join di webinar Ilmu Keuangan. Saya mewakili Ilmu Keuangan berterima kasih dan juga mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan ilmunya terima kasih banget, daging banget. Bener nggak sih teman-teman, daging banget? Oke, teman-teman terima kasih juga yang sudah menonton dan join dari awal sampai dengan akhir. Dan aku mau ngingetin nih buat teman-teman yang pengen belajar keuangan, ilmu keuangan lagi ada diskon nih, bundling e-course, jurus scale up bisnis, itu ada buy one get three nih teman-teman. Jadi beli jurus keuangan itu seharga 649.000 dan juga bisa dapat revenue analysis seharga 259.000, jadinya hemat sebesar 908.000 rupiah. Dan bagi teman-teman yang berminat e-course jurus scale up, itu ada buy one get two, itu bisa melakukan pendaftaran di www.ilmukeuangan.com. Gitu deh teman-teman. Nah itu juga tuh ada di kolom chat.
Buat teman-teman yang pengen langsung join, itu bisa banget langsung klik aja linknya di sini. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Saya Delia Mutia Pratiwi, izin undur diri dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih teman-teman.